Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu diberikan kesehatan agar kita bisa berkumpul untuk belajar bahasa Indonesia lebih tinggi lagi dalam tingkatannya. Pada tingkat sekarang ini adalah tingkat B2, yaitu unit 8 tentang pekerjaan. Teman-teman sebelumnya apakah masih ingat tentang unit sebelumnya, yaitu tentang apa? Oke, baik. Langsung aja kita mulai di sini. Yang pertama, definisi pekerjaan. Pekerjaan adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pihak antara perusahaan dengan pekerjaan atau karyawan. Para pekerja akan mendapatkan gaji sebagai balas jasa dari pihak perusahaan atau pemberi kerja, dan jumlahnya tergantung dari jenis profesi yang dilakukan berdasarkan kontrak telah disetujui oleh kedua belah pihak. Di sini saya akan menjelaskan salah satu pekerjaan yang ada di Indonesia, yaitu pekerjaan jurnalis. Jurnalis merupakan pilihan pekerjaan yang cocok bagi lulusan ilmu komunikasi. Bekal pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah, terutama soal teknik menulis di media massa, sangat membantu untuk terjun sebagai reporter maupun redaktur. Untuk jadi reporter, selain perlu kemampuan public speaking, kamu wajib hukumnya membaca buku supaya up to date dengan berita terkini dan wawasanmu makin luas. Jadi harus selalu siap belajar hal-hal baru ya. Reporter juga wajib punya rasa percaya diri agar berani tampil di muka umum dan yakin atas informasi yang disampaikan. Tahun 2019, Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Jakarta menetapkan penghasilan take home pay bagi jurnalis pemula atau reporter yang baru diangkat jadi jurnalis tetap di Jakarta adalah sebesar 8.420.000 seperti pemberitaan dalam Kompas. Dengan besaran upah layak tersebut diharapkan jurnalis mampu kerja secara profesional tanpa tergoda untuk menggadaikan idealismenya karena persoalan kesejahteraan. Meskipun begitu, tidak semua media massa bisa menerapkan hal tersebut. Banyak orang menilai profesi jurnalis, khususnya wartawan, kerjanya cuma menulis, jalan-jalan, terus ketemu orang-orang penting. Justru tingginya tuntutan pekerjaan wartawan membuatnya tak sempat untuk liburan. Wartawan juga tak bisa berpergian ke daerah-daerah tanpa ada penugasan dari redaksi. Ketika tugas ke daerah pun belum tentu dinikmat. Ketika tugas daerah pun belum tentu bisa menikmati daerah itu. Kemudian saat harus wawancara dengan narasumber, tak jarang harus berebut sama wartawan lain. Badan terjepit saat doorstop adalah hal yang biasa. Oke, dari penjelasan yang saya paparkan, di sini ada pertanyaan. Kalian boleh mencatat dan menjawabnya di kertas lembar. Jika sudah, silahkan mendengarkan penjelasan saya kembali mengenai mengajar yang menyenangkan. Mengajar itu menyenangkan. Mengajar merupakan salah satu profesi yang paling umum dan cukup banyak diminati oleh banyak orang di dunia. Mengajar sebenarnya pekerjaan yang menyenangkan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek termasuk peningkatan ilmu dan keterampilan, penggunaan waktu, dan peningkatan sikap diri. Dalam kaitannya dengan peningkatan ilmu dan keterampilan, mengajar memberikan kesempatan untuk terus belajar sebab ilmu terus berkembang dan maju. Hal ini akan membuat pengajar akan terus belajar dan berkembang juga. Dengan demikian, pengajar dapat terus meningkatkan wawasan dan keilmuannya.
Di samping itu, profesi mengajar memberikan waktu yang lebih fleksibel jika dibandingkan dengan profesi lainnya. Misalnya, pada waktu liburan sekolah, pengajar juga akan berlibur. Oleh karena itu, pengajar dapat meluangkan waktu lebih banyak dengan keluarga atau melakukan kegiatan lainnya. Selain itu, mengajar memberikan kesempatan untuk melatih diri untuk lebih telaten dan sabar. Di kelas terdapat beragam siswa dengan karakter dan gaya belajar yang berbeda. Akibatnya, pengajar harus mampu mengakomodasi dan memfasilitasi kebutuhan pelajar yang beragam tersebut. Oleh karena itu, pengajar memerlukan ketelatenan dan kesabaran. Mengajar sebenarnya profesi yang menyenangkan sebab memberikan kesempatan kepada pengajar untuk terus belajar, menyediakan waktu yang lebih fleksibel, dan memberikan kesempatan untuk melatih ketelatenan dan kesabaran. Dari pemaparan yang saya jelaskan, di sini terdapat kosakata, yaitu yang pertama adalah minat atau diminati, yang artinya cenderung hati kepada atau ingin. Yang kedua, peningkatan, yaitu adalah proses cara pembuatan untuk menaikkan sesuatu atau usaha kegiatan untuk memajukan sesuatu ke suatu arah yang lebih lagi daripada sebelumnya. Yang ketiga, wawasan, yaitu berarti cara pandang dan cara melihat atau cara tinjau. Yang keempat, yaitu melatih, mengajar seseorang dan sebagainya agar terbiasa mampu melakukan sesuatu atau membiasakan diri dengan belajar. Yang terakhir yaitu sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Untuk kosakata silakan untuk dihafalkan beserta maknanya ya. Untuk selanjutnya, kalian itu ada tugas yang mana kalian harus membuat dialog tentang topik pekerjaan, baik pekerjaan tentang kamu dan temanmu, kemudian dialog tersebut untuk dibacakan di depan kelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.